Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dokter Kito. Hari ini masih membahas mengenai gangguan kecemasan. Tadi juga Dokter Putri sedang menjelaskan mengenai tata laksana dari gangguan kecemasan ya dok ya. Boleh dilanjutkan dokter. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Tadi kita ngomongin tentang kognitif behavioral therapy ya. Ini adalah komitmen tadi untuk menyembuhkan, memperbaiki gejala pada seseorang. Tadi kita sampai di pertanyaan ya. Sebenarnya yang dirasain sama kamu tuh apa ketika putus cinta misalnya? Biasanya pada orang-orang dengan gangguan kecemasan berlebih ini, dia merasa bahwa orang itu membenci dirinya. Jadi dia merasa dirinya itu tidak berharga. Begitu. Jadi kita jangan sepelekan teman-teman kita yang curhat putus cinta kah, atau mungkin tidak diterima di pekerjaan kah, tidak diterima di kuliah, itu jangan sampai kita remehkan, karena bagi kita mungkin biasalah putus cinta cari yang lain, atau ya udah biasalah nggak keterima di pekerjaan, nggak keterima di universitas, kan kita bisa cari lagi. Itu berbeda loh responnya dengan orang yang memiliki gangguan kecemasan berlebih. Ya, dia bisa melihat sesuatu lebih dari apa yang kita nggak bisa lihat gitu. Jadi ketika putus cinta mereka merasa orang tersebut tidak menghargai dia, sehingga dia merasa dia tidak berharga dalam kehidupan ini. Pada akhirnya akan muncul ke perilaku, misalnya menyakiti diri sendiri, iya self harm, atau bahkan bisa sampai ke bunuh diri ya. Sering ya kita dengar kasus banyak itu kasusnya dokter. Iya, mengakhiri hidup karena sudah merasa tidak berharga. Yang menyayat-nyayat tangan. Iya, betul sekali. Jadi kita tanyakan tindakan pikiran mereka. Nah, pada saat itu di terapi ini kita tujuannya adalah mengubah mindsetnya dulu, mengubah isi pikirannya. Kalau kamu merasa bahwa orang tersebut tidak menyukai kamu, mungkin kamu bisa ubah. Oh, berarti hubungan ini memang tidak bekerja baik untuk kalian, begitu. Untuk berdua ya, maksudnya itu dia tidak baik, bukan orang yang terbaik untuk kamu, dan kamu juga mungkin bukan yang terbaik untuk dia, begitu. Jadi yang harus kita rubah adalah pikirannya terlebih dahulu. Contohnya kayak misal kita di pekerjaan dikasih banyak pekerjaan sama atasan nih misalnya. Orang-orang dengan gangguan kecemasan itu biasanya mikir, oh si bosnya ini nggak suka sama saya, begitu. Karena dia berlebihan kan, pikirannya itu sampai ke sana. Padahal kalau kita lihat, ya enggak, itu adalah pekerjaan yang memang harus ditugas. Iya benar. Nah pada saat sesi terapi ini kita fungsinya atau tugasnya adalah mengubah pikiran mereka. Jadi coba diubah dengan memikirkan bahwa si bos ini mempercayai kamu untuk mengerjakan tugas segini banyak gitu, tugas yang segini penting begitu. Jadi kita fungsinya dokter ataupun dokter ahli jiwa itu fungsinya adalah untuk mengubah isi pikiran mereka, dan yang akhirnya akan bermanifest kepada perilaku kan begitu. Kemudian ada lagi perubahan gaya hidup ya. Perubahan gaya hidup ini sifatnya suportif ya, jadi harus istirahat, makan makanan yang bergizi, kemudian ya olahraga. Terus kalau dia merokok ataupun minum alkohol harus di stop dulu. Biasanya kalau orang yang gangguan kecemasan sering insomnia ya dokter. Iya, karena overthinking dia setiap malam mikirin gimana. Ya, karena berpengaruh ya kepada kualitas tidurnya, berpengaruh, akhirnya jam tidurnya berantakan ya. Oke, coba kita next slide dulu. Ada dari Kementerian Kesehatan itu bagus ya, maksudnya tuh cara kita reduce atau mengurangi stres, mengurangi overthinking tadi kalau kata Helda ya. Oke, next slide. Next slide dulu. Oke, ini lumayan banyak ya gambarnya. Yang pertama ini ya, bahwa kita tuh boleh untuk meminta pertolongan kepada orang. Ketika kita mulai banyak pikiran, itu kita harus membicarakan isi pikiran kita tersebut kepada orang yang kita percayai. Misalnya bisa jadi teman,
atau sahabat atau keluarga. Tapi biasanya kalau anak-anak muda tuh dia nggak ke keluarga ya, biasanya ke teman atau mungkin pasangan begitu. Bestie gitu ya. Iya, bestie-nya geng ya. It's okay karena kamu tidak bisa seperti yang Dokter Lisda bilang, nggak bisa kita pendam sendiri. Tidak bisa memendam sendiri. Ya, jangan dipendam sendiri. Nah, karena kadang ketika kita ngobrol ke orang itu ada insight, ada masukan dari orang yang bikin kita tuh mikir, oh iya juga ya gitu. Jadi kita tidak hanya terpaku kepada kepercayaan terhadap pikiran kita sendiri gitu. Terus ini ada relaxasi breathing ya, ada cara untuk bernafas supaya lebih rileks. Jadi misal kita mau tampil, misalnya mau pidato atau mau lomba gitu kan, biasanya kita deg-degan ya, dan itu wajar. Kalau kata Dokter Lisda bilang, itu memang wajar sebagai respon tubuh kita, ada respon neurologis yang bisa meningkatkan degup jantung dan juga meningkatkan rasa, sebenarnya itu rasa excited ya kita bilangnya, rasa semangat gitu, karena kita pengen tampil, pengen jadi pusat perhatian nih begitu, dan itu wajar saja. Nah, caranya untuk mengurangi rasa stres itu adalah relaksasi breathing, bernafas dengan lebih pelan dan panjang. Jadi kita tarik nafas, jadi relax. Ini bisa gitu ya. diulang beberapa kali, diulang sampai kita udah mulai relax begitu. Dan itu bagus untuk diterapkan di kondisi manapun ya, walaupun kita nggak lagi jadi pusat perhatian. Kalau misalnya kita lagi serangan panik tadi yang kata dokter sudah bilang, serangan panik tiba-tiba nggak tahu kenapa tiba-tiba berdebar, itu boleh dilakukan relaksasi breathing ya. Nafasnya harus dilatih untuk bisa bernafas lebih panjang dan pelan ya. Terus ada makanan-makanan bergizi. Oh ya, kalau makanan-makanan bergizi ini ada literatur yang menyatakan bahwa makan makanan kayak kacang-kacangan, kemudian ikan, sayur-sayuran itu bisa meningkatkan mood ya, meningkatkan mood atau yang akhirnya nanti menurunkan tingkat depresi. Ya. Contohnya seperti ikan, almond ya kalau nggak salah. Jadi dia tuh ada omega 3, ada asam folat. Nah, itu yang bagus untuk meningkatkan mood. Oke, kalau berhubungan dengan moodnya, kalau misalkan ada yang lagi stres makan coklat itu gimana? Oh iya, benar ya. Dark coklat ya biasanya. Dark coklat. Jadi coklat yang murni itu bisa mengurangi hormon yang bisa menyebabkan kita anxiety atau cemas. Berarti itu nggak apa-apa ya, Dok? Ya, dianjurkan, boleh. Terus ada lagi melakukan kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan. Jadi misalnya kita punya hobi, ini hobinya menggambar kah atau berkebun kah, itu yang harus kita lakukan kalau kita sedang mengalami gangguan kecemasan. Jadi ada pengalih ya, maksudnya itu kita tuh menerima bahwa kondisi kita sekarang seperti ini tuh kita harus embrace dulu, harus sadar dulu. Tapi kita tetap harus mengalihkannya dengan cara melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat ya. Contohnya seperti misal kalau dia punya hobi nyanyi, atau dia hobi berkebun, dia sudah berkebun. Oke, bahkan banyak yang mengalihkan dengan jogging dan lain-lain. Iya, benar, dengan olahraga. Dokter, akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara Oke, berikut ini. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kita.